Apa kabar semua jemaat Tuhan? Puji Tuhan. Luar biasa. Sekali lagi kita semua luar biasa karena kita menyembah Allah yang luar biasa, Yesus Kristus namanya. Amin. Oke, untuk memulai khotbah saya akan memperkenalkan nama diri saya. Nama saya Dikal Ramus terus, dan saat ini sedang menempuh studi di S2 di Harvard, dan juga kalau sekarang saya pelayanan di Gereja Tiberias Indonesia. Dan pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan khotbah dengan judul tema yaitu doa Tuhan Yesus untuk para murid-muridnya. Haleluya. Karena itu mari bersama kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai yang ke-19. Bagi jemaat Tuhan yang bawa Alkitab, kita akan baca berganti-gantian. Yohanes pasal 17, Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai yang ke-19. Baik, saya akan bacakan ayat yang ke-6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ayat 7 yang keras, jemaat Tuhan. Karena mereka tahu bahwa semua yang Kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Kau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. 13. Tapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 15. Aku tidak meminta supaya Kau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Kau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. 19 bersama-sama. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Lalu yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan bersama kita katakan amin. Amin. Ya, kita semua paham bahwa untuk menopang kehidupan, tentunya kehidupan jasmani kita, tubuh kita perlu mendapatkan asupan makanan yang cukup, ya kan? Kalau tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup, pastinya akan terjadi ketidakseimbangan, di mana tubuh kita akan mengalami banyak masalah. Contohnya kita bisa dehidrasi, ya kan? Tubuh kita bisa menjadi lemah. Nah, otomatis kalau hal itu terjadi, itu akan mengganggu aktivitas kita selama mungkin hari itu atau mungkin selama 1 minggu. Nah, hal yang sama juga dapat terjadi di dalam kehidupan roh kita. Kita harus memperhatikan bahwa roh kita mendapatkan makanan yang baik dan makanan yang benar, dengan tujuan supaya roh kita pun memperoleh kehidupan. Nah, kita mengucap syukur kalau firman Tuhan mengajarkan banyak cara, ya kan, agar roh kita menjadi roh yang kuat. Dan salah satunya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yaitu melalui kuasa doa. Jadi doa ini bukan hanya memberkati kita yang berdoa bagi pribadi kita, tetapi doa itu juga memberkati untuk orang-orang yang kita doakan. Jadi kita bisa lihat betapa powerfulnya kuasa doa. Orang jauh kita doakan, orang itu pasti diberkati. Nah, pada malam ini kita akan belajar tentang kuasa dari doa Tuhan Yesus. Kalau pasal 17 jemaat Tuhan perhatikan, ini adalah doa dari Tuhan Yesus bagi diri dia sendiri, bagi para murid, dan yang ketiga, itu juga bagi orang yang akan percaya kepada dia. Tetapi kalau kita lihat di dalam pasal-pasal sebelumnya, contohnya pasal 13,
pasal 14, 15, 16. Ini kalau kita lihat kejadiannya, 5 pasal ini terjadi di tempat yang sama. Gitu. Di mana waktu itu dikatakan, pasal 13 berbicara, Tuhan Yesus sedang perjamuan kasih bersama para murid. Dan ketika di dalam perjamuan kasih, Tuhan Yesus tahu bahwa waktunya tidak lama lagi untuk dia beralih kepada Bapa di surga. Sehingga disitulah ibaratnya Tuhan Yesus mengadakan satu sesi khusus mencurahkan semua pengajaran konsep kerajaan surga. Nah di pasal 13 kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan tentang apa? Kerendahan hati, ya kan? Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Itu terjadi di tempat yang sama. 12 murid ada semua di situ. Nah kemudian pasal 14 Tuhan Yesus mencurahkan isi hatinya tentang apa? Tentang kerajaan surga, tentang rumah Bapa. Dia berkata, aku berjanji aku akan datang lagi. Aku mau supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Wah luar biasa sekali. Dan kemudian pasal yang ke-15 di situ Tuhan Yesus bicara bahwa pribadinya merupakan pokok anggur yang benar. Pasal 16 bicara tentang ketekunan, dan di situ juga dijanjikan tentang akan datangnya sang penolong, itu Roh Kudus. Dan pasal 17 adalah penutup dari pengajaran Yesus kepada para murid saat itu, ketika perjamuan kasih. Jadi doa ini benar-benar doa yang keren, jemaat Tuhan. Kalau kita mengerti, kita pelajari, nanti kita akan melihat bahwa apa yang Yesus sampaikan kepada Bapa di surga mengenai para murid, itu hal-hal yang luar biasa. Dan apa yang dinikmati para murid, saya yakin percaya. Kehendak Tuhan, Bapak Ibu di tempat ini juga menikmati berkat yang sama. Saya percaya, katakan amin. Nah, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini. Tuhan Yesus berkata, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Sekali lagi, Tuhan Yesus berkata begini kepada Bapa di surga. Bapa, aku telah menyatakan namamu kepada para murid-muridku ini loh. Ternyata setelah saya pelajari di dalam bahasa Inggrisnya, kata menyatakan, itu bahasa Inggrisnya dikatakan to manifest, atau memanifestasikan. Jadi terjemahan bahasa Indonesia yang lebih mendekati, itu dikatakan menunjukkan. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, aku telah menyatakan namamu Bapa kepada mereka, artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus telah memanifestasikan atau telah menunjukkan kuasa nama Bapa kepada para murid. Pastinya bukan hanya lewat pengajaran firman. Kalau ada manifestasi berarti ada secara fisik sesuatu yang bisa dilihat, ya kan? Pastinya firman yang disampaikan Yesus disertai dengan tanda ajaib, disertai dengan mujizat. Mana orang sakit sembuh, orang mati dikatakan bangkit, ya kan? Orang lahir buta lumpuh bisa melihat dan bisa berjalan. Tujuannya cuma satu, untuk memuliakan nama Bapa. Jadi Yesus berkata bahwa apa yang ia katakan, setiap kata yang keluar dari mulut Yesus dikatakan dia dapat dari Bapa. Apa yang dia lakukan, dia katakan apa? Ia melihat Bapa duluan melakukan. Jadi betapa luar biasa Yesus. Jadi dari satu kalimat ini, ketika Yesus berkata, aku telah menyatakan namamu kepada para murid, artinya apa? Tuhan Yesus menunjukkan kesetiaannya di dalam pelayanannya. Dia orang yang setia kepada Bapa di surga. Dan dia tidak sedikit pun ibaratnya mengambil pujian untuk dirinya. Karena dikatakan dia kembalikan segala hormat pujian dari setiap perkataan, dari setiap tingkah laku yang dia lakukan supaya Bapa di surga dipermuliakan. Nah kita sebagai hamba Tuhan kita harus belajar seperti Yesus. Kembalikan segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Yesus. Yang luar biasa. Nah, kemudian Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Sekali lagi Tuhan Yesus berkata, mereka itu milikmu Bapa, bukan milikku. Jadi ketika Yesus berkata bahwa mereka itu milikmu yang telah kau berikan kepadaku, di sini Tuhan Yesus juga sekali lagi menunjukkan kerendahan hatinya yang sejati. Di sini Tuhan Yesus menyadari bahwa orang-orang pilihan ini, yaitu para murid, adalah orang-orang yang Bapa serahkan kepada Tuhan Yesus di dalam pelayanannya. Dan dapat saya katakan ada 3 hal mengapa saya dapat katakan mereka milik Bapa. Yang pertama, karena para murid adalah orang-orang yang diciptakan oleh Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Amin. Termasuk kita adalah ciptaan Bapa kita. Dan yang kedua, bahwa para murid adalah orang-orang yang berdosa tetapi yang telah dipanggil untuk pelayanan. Dan yang ketiga, bahwa para murid adalah orang-orang yang telah dipilih untuk menopang atau melanjutkan pelayanan Yesus. Jadi dari satu ayat ini sebenarnya isi Tuhan Yesus berkata begini, Bapa, aku saat ini berdoa untuk setiap orang yang telah kau serahkan kepadaku. Dan aku mau supaya apa yang menjadi kehendak-Mu bagi mereka terjadilah Bapa. Itu doa yang luar biasa. Di sini kabar sukacita bagi kita yang mengambil keputusan untuk melayani Tuhan.
setiap nama kita terdapat di dalam doa syafaat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya katakan amin. Tuhan akan terus berdoa untuk dimanapun kita melangkah, kita selalu menjadi berkat, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Tidak gagal, tidak dikalahkan dosa, tidak dikalahkan setan. Sama seperti Kristus. Nah kemudian dikatakan ayat ke-6 ditutup. Mereka telah menuruti apa? Firman-Mu. Luar biasa. Artinya bahwa para murid menuruti perintah Bapa di surga. Di sini sebenarnya menunjukkan bahwa pelayanan Yesus, pelayanan yang berhasil, pelayanan yang menghasilkan buah. Ya kan? Kenapa? Para murid dari orang yang biasa tetapi mampu untuk menuruti perintah Tuhan. Kata menuruti, saya lihat teks aslinya dikatakan teros. Teros itu ternyata begini, benar-benar menjaga supaya apa yang ia miliki tidak hilang. Jadi benar-benar menjaga nih. Ada yang berusaha mengambil, dia akan lawan. Dijaga, diproteksi, sampai apa yang dia miliki tidak hilang. Nah, apa yang dimiliki para murid saat itu? Yang mereka miliki adalah jaminan bahwa Bapa menyertai pelayanan mereka. Bahwa mereka adalah orang yang telah dikuduskan Tuhan dan telah dipilih untuk diajarkan oleh Tuhan Yesus. Untuk menjadi saksi kehidupan Tuhan Yesus. Untuk melihat tanda ajaib yang Yesus lakukan dan yang luar biasa. Mereka akan meneruskan pelayanan Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, mereka lah yang menyampaikan firman. Amin, jemaat Tuhan. Jadi luar biasa. Nah yang ketujuh, ayat yang ketujuh dikatakan begini. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada Bapa. Sekali lagi, Tuhan Yesus benar-benar rendah hati, luar biasa. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, apapun yang Yesus miliki sumbernya cuma satu. Siapa dia? Bapa di surga. Bapa di surga. Nah ayat yang ke-8, bagian yang B dikatakan begini. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi di dalam doa Tuhan Yesus bagi para murid, saya ada 3 poin yang saya dapat. Alasan mengapa Tuhan Yesus berdoa bagi para murid. Yang percaya Tuhan Yesus berdoa agar para murid menjadi percaya kepada Bapa. Dan teks strong point-nya kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-8. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi hasil dari Tuhan Yesus dikatakan apa? Iman para murid menjadi percaya bahwa Yesus dikatakan datang dari Bapa di surga. Ini adalah bicara tentang kuasa. Karena saat itu bangsa Israel tidak percaya kalau Yesus anak Allah. Ya kan? Tetapi para murid tahu. Sekalipun Yesus dikatakan datangnya dari keluarga yang bapaknya notabene-nya seorang tukang kayu. Tapi para murid tahu. Kalau Yesus ini bukan sembarangan. Yesus ini benar-benar diutus oleh Bapa dari surga. Dan ini perlu revelation, pembaharuan. Dan inilah yang didapat oleh para murid. Dan itu didapat melalui kuasa doa. Haleluya. Nah, ayat yang ke-9 dikatakan begini. Tuhan Yesus berkata, aku berdoa untuk mereka. Jadi doa Tuhan Yesus untuk para murid. Kemudian dikatakan begini, kontradiksi. Bukan untuk dunia aku berdoa. Wah, keren. Jadi Tuhan berdoa untuk spesifik person, orang-orang khusus, tetapi untuk orang ini enggak. Artinya ada orang yang didoain, ada orang yang tidak didoain. Ya kan? Oh kita akan berkata, kok Tuhan Yesus begitu ya? Dunia kok nggak didoain? Apa yang dimaksudkan dengan dunia di sini? Apakah yang dimaksudkan dunia ini adalah orang-orang, maksudnya manusia secara umum? Tidak, karena di ayat 21 dikatakan Tuhan berdoa untuk dunia supaya dunia percaya. Nah sekarang dunia ini apakah orang-orang non-Yahudi? Karena saat itu ada perbedaan antara Yahudi dengan non-Yahudi. Sekali lagi tidak. Ternyata dimaksudkan dunia adalah kebalikan dari orang pilihan, kebalikan dari para murid. Kalau para murid orang yang percaya. Tapi yang dimaksudkan dunia di sini adalah orang yang tidak percaya kepada kabar firman yang Yesus sampaikan. Kita yakin percaya bahwa kita semua adalah orang yang percaya. Percaya katakan amin. 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 Artinya Bapak Ibu bersama saya, nama kita disebut di dalam doa Tuhan Yesus. Nah, kemudian dikatakan ayat yang ke-9, aku berdoa untuk mereka. Bagian terakhir dikatakan sebab mereka adalah milikmu. Di sini kita bisa melihat bahwa perkataan ini didasari kepentingan timbal balik ya, antara pribadi Yesus dengan pribadi Bapa di surga. Mereka itu milikmu Bapak. Karena itu aku berdoa. Jadi di sini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa tidak ada perselisihan antara Bapa dengan anak. Ya kan? Karena dasarnya dikatakan ayat yang ke-10. Segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Suami istri aja belum tentu bisa ngomong seperti